Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kita bisa melihat video presentasi pada kali ini. Izinkan saya, Muhammad Asalukal Huda Meifani, selaku moderator dari kelompok 5. Tak lupa juga saya hadir di sini bersama ketiga rekan saya, yaitu Fajran Rahman Berutu, Desri Amanda Firdayani Nasution, dan Aulia Bibi Saputri, yang akan menyampaikan materi mengenai faktor-faktor pendorong perubahan disertasi dan contoh-contohnya. A. Perkembangan iptek dan globalisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan teknologi atau iptek serta globalisasi memiliki hubungan yang erat. Perkembangan iptek telah memungkinkan globalisasi yang lebih cepat dan lebih luas karena teknologi memungkinkan interaksi dan komunikasi antara orang di seluruh dunia dengan lebih mudah dan cepat. Namun, di sisi lain, globalisasi juga dapat mempengaruhi perkembangan iptek, terutama dalam hal kebijakan dan regulasi. Dalam lingkungan global yang lebih terintegrasi, kebijakan dan regulasi dalam suatu negara dapat memiliki dampak yang signifikan pada negara-negara lain di seluruh dunia. Hal ini yang dapat mempengaruhi bagaimana informasi dan teknologi dikembangkan, serta bagaimana pengetahuan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan iptek didistribusikan di seluruh dunia. Dampak negatif perkembangan teknologi pada masyarakat. Perkembangan iptek yang dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Kenyataannya juga datang yang dimana iptek memiliki dampak negatif dan positif terhadap kehidupan manusia. Contoh dampak positif dan negatif pada bidang informasi dan komunikasi, ekonomi dan industri, sosial dan budaya, pendidikan, dan politik. B. Ekspansi kesadaran dan atensi kepemimpinan. Definisi pemimpin adalah seseorang atau individu yang memiliki peran untuk memimpin sebuah organisasi dan mengakartulasikan nilai-nilai atau visi dari sebuah perusahaan kepada semua karyawan. Definisi menurut ahli sebagai berikut, yaitu menurut Wahyu Sumijo, ekspansi kesadaran adalah proses peningkatan kesadaran diri atau pengetahuan tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar secara terus-menerus. Dalam konteks kepemimpinan, atensi kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang pemimpin untuk memiliki kesadaran diri dan kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga mampu membuat keputusan yang tepat dan memimpin dengan baik. Atensi kepemimpinan juga mencakup kemampuan untuk mengendalikan emosi, menerima dan mengelola umpan balik, serta berkomunikasi dengan baik dengan bawahan atau rekan kerja. Dengan demikian, ekspansi kesadaran dan atensi kepemimpinan merupakan konsep yang penting dalam mengembangkan kepemimpinan yang efektif dan berkualitas. Macam-macam teori kepemimpinan yaitu 1. Great Man Theory. Teori ini adalah sifat bawaan dari individu yang secara alami muncul pada seseorang yang memiliki karakteristik khusus seperti keberanian, kecerdasan, dan kemampuan berbicara yang hebat. Menurut teori ini, pemimpin yang hebat lahir dengan karakteristik yang unik dan sangat sulit diwarisi atau dipelajari oleh orang lain. Yang kedua, Train Theory. Salah satu teori kepemimpinan ini yang menekankan pada ciri-ciri kepemimpinan yang ada pada individu. Teori ini mengasumsikan bahwa ada sejumlah ciri kepemimpinan yang bersifat inherent atau bawaan pada individu, dan individu yang memiliki akan lebih cenderung menjadi pemimpin yang sukses
daripada yang tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Materi selanjutnya yaitu C. Penegakan profesionalisme. Penegakan profesionalisme adalah upaya untuk mendorong praktik-praktik dan perilaku profesional yang tepat, konsisten dengan standar dan etika profesi yang berlaku, serta meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Dalam konteks organisasi atau lembaga publik, penegakan profesionalisme melibatkan pengembangan sistem dan mekanisme yang memastikan bahwa para pegawai atau staf melakukan tugas-tugas mereka sesuai dengan standar, etika, dan kewajiban yang berlaku. Berikut adalah beberapa ciri-ciri profesionalisme. A. Keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam bidang kerja. B. Integritas. Profesional yang baik harus selalu berperilaku dengan jujur dan terbuka dalam segala aspek pekerjaannya. C. Disiplin. Profesional harus dapat mengelola waktu dengan baik dan disiplin dalam menjalankan tugas-tugasnya. D. Orientasi pada pelanggan, yaitu di mana dapat memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan atau klien. E. Keterampilan interpersonal, yaitu memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan dapat berkomunikasi dengan baik. Kemampuan ini membantu mereka membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, klien, dan pelanggan. F. Pengetahuan pada pengembangan diri, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang kerja. G. Tanggung jawab, yaitu seseorang profesional harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dan dihasilkan. D. Kesehatan organisasi. Organisasi yang sehat mencakup kesejahteraan fisik dan psikologis karyawan, keseimbangan lingkungan kerja, kinerja yang baik, dan tujuan organisasi yang jelas. Kesehatan organisasi didasarkan kepada kepercayaan, kejujuran, dan budaya kerja yang positif dan aktif. Untuk mencapai kesehatan organisasi, perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa karyawan memiliki kondisi kerja yang baik dan aman dan sehat. Terdapat dukungan dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi tuntutan pekerjaan, serta adanya pengakuan dan apresiasi terhadap kinerja yang baik. Hal ini dapat dilakukan melalui strategi manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, program pelatihan dan pengembangan karyawan, serta promosi budaya kerja yang positif dan inklusif. Nah, ada beberapa ciri kesehatan organisasi. Di sini saya menjelaskan tentang ciri-ciri kesehatan organisasi menurut Miles yang disimpulkan oleh Hoy, Carter, dan Coltam pada tahun 1991. Pada bagian A, budaya kerja positif dan inklusif. Memiliki budaya kerja yang positif, mempromosikan kerja sama dan dukungan kinerja yang baik. B. Keterlibatan karyawan. Karyawan yang terlibat dalam pekerjaannya dapat memiliki rasa tanggung jawab yang besar atas organisasi tersebut. C. Kesehatan fisik dan psikologis karyawan, yaitu memastikan kondisi karyawan dalam bekerja itu dalam keadaan baik dan aman. D. Komunikasi. Komunikasi yang baik dan terbuka, efektif, sehingga karyawan memiliki akses informasi yang cukup dan mudah dimengerti. E. Kepemimpinan yang baik. Pemimpin mampu mengapresiasi karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan positif. F. Pengembangan karyawan. Memberikan peluang dan pengembangan serta pelatihan kepada karyawan agar potensi dalam diri karyawan dapat dikembangkan dan dilestarikan secara baik. G. Kinerja yang baik. Organisasi yang sehat memiliki kinerja yang baik dan produktif yang didukung karyawan yang memiliki kesehatan fisik dan psikologis yang baik. E. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kinerja karyawan di tempat kerja.
Pelatihan dan pengembangan biasanya dilakukan dengan cara memberikan kelas pelatihan, workshop, sesi mentori, atau kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam suatu bidang tertentu. Ada beberapa jenis pelatihan dan pengembangan seperti pelatihan induksi, pelatihan keterampilan, pelatihan pengembangan, pelatihan keamanan dan kesehatan kerja, pelatihan teknologi informasi. Pelatihan juga memiliki tujuan dan manfaat yang penting dalam meningkatkan keterampilan seperti meningkatkan kinerja karyawan, motivasi dan keterlibatan, kualitas pelayanan, menjaga keamanan dan kesehatan, serta meningkatkan kepuasan karyawan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami, yaitu dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor-faktor dalam mendorong perubahan diantaranya, yaitu kuatnya tekanan dalam politik, perkembangan dalam ekonomi, kecenderungan dalam bersosialisasi, perkembangan teknologi yang semakin efisien, kecenderungan kesehatan organisasi dalam struktur dan skalanya, kepemimpinan dalam mengambil keputusan dalam perubahan, dan bahkan tekanan dalam lingkungan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan yang kami lakukan, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta maaf kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.